Itu jantung, itu CPR. Nah, sekarang ini yang paling sering kejadian, tersedak. Siapa yang pernah yang pada saya jalan tersuplang ikan, ya, galakan orangnya, dia biasanya dikasih nasi. Nah ini kejadian anak saya. Ini anak saya tersedak di rumah waktu itu. Ini anak saya. Belum, ini nggak kelihatan. Kejadiannya kalau Anda lihat jamnya tuh jam 6 subuh lah, 6 pagi, sebelum jam 6 pagi. Nah ini paniknya gak ketulungan, karena dia bisa teriak. Pas dia teriak saya tahu ini teriakannya beda, nggak kayak nangis biasa. Pas saya keluar, ya anak saya lagi pegang leher. Insting, karena saya ngomong kayak begini tiap hari, tahu anak ini tersedak. Tapi kalau Anda perhatiin di sini, ini, sorry, ini kalau perhatiin tangan pembantu saya lagi mau ngasih minum. Kalau dikasih minum mungkin ceritanya beda. Mungkin anak saya nggak ada hari ini. Itu 30 detik terlama buat saya sih. Saya pernah nolongin anak juga di pesawat, mukanya biru karena permen, itu juga pernah. Ya jadi kejadian kayak begini bisa terjadi mana aja sih. Dan ini yang paling sering tersedak. Oke, pertanyaannya, siapa yang tadi jawab di video pertama ya? Siapa yang ngejawabnya A, ngasih nafas buatan? Ada nggak? Yang A. Siapa yang jawabnya A? Kita aja. Siapa yang jawabnya A? Siapa yang jawabnya B? Yang ditekan perutnya? Gak ada juga. Siapa yang jawabnya C? Dipukul belakangnya. Gak tahu juga kan? Coach C dan C. Oke, yang lainnya apa? Lainnya kan ngomongin. Lainnya cuma Instagram posting. Nah, kalau kita misalnya akhirnya seperti ini kejadiannya, nggak bisa kasih nafas buatan karena orangnya ada makanan kan, percuma akhirnya dikasih nafas buatan. Tapi kalau yang kita lakukan, kita kasih back slap terus-terusan ketika orangnya pingsan, percuma karena Anda bisa matahin tulang belakang juga akhirnya. Kalau Anda makin kencang yang panik kan, wah, juga yang kita bisa lakukan hanya Heimlich maneuver, tekan perutnya kalau kalian dengar ya. Nah jadi mohon maaf, ini kalau ada punya kerabat dan kenalan juga, ini adalah almarhum juga yang meninggal di rumah karena acar doang loh, orang dewasa. Ini almarhum Chef Tatang. Nah ini dia, kita bilang bahwa kalau misalnya namanya orang tersedak, pasti pegang leher, pasti bawaannya batuk. Nah, kalau udah kayak begitu, jangan pernah ngasih minum. Makanya saya paling marah sekarang kalau lagi di food court ada anak kecil lari-lari, terus habis itu batuk sambil makan. Nah itu saya takutnya anak itu tersedak. Nah jadi siapa yang pernah di sini punya keponakan anak yang sering makannya sambil lari-lari? Ya, makan, duduk di jalan, terus balik lagi, bensinnya habis, dikasih kayak hamster, jadi bolak-balik. Nah, ketika dia ngos-ngosan, itu yang bisa menyebabkan anaknya itu tersedak. Jadi nanti saya akan kasih tahu kenapa kita bisa tersedak. Nah, jadi ini kalau tadi anak saya masih bisa berteriak, itu yang kita sebut setengah tersedak. Tapi kalau misalnya kita sama sekali orang korbannya nggak bisa ngomong, itu yang kita sebut namanya full block, benar-benar tersedak, nggak bisa nafas.
Nah ini yang kategorinya sangat emergency, harus hitungannya sangat cepat pertolongannya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kita bisa tersedak? Ini dia jawabannya. This is probably happened to you. You're drinking something, and then all of a sudden, it feels like you're just choking. We usually say, it just went down the wrong pipe. But what does that even mean? Is there really a wrong pipe? It turns out there is. You have two main pipes in your throat. The trachea, which is used to Ini trachea. and the Jadi di dalam leher kita tuh ada dua pipa. Ada yang ke paru-paru sama ke jalur makan, ke perut. esophagus. Ya. It's called aspiration. Kalau ada air, bawaannya keselap, Something is aspirasi kita sebutnya, aspirasi. Why does this happen in the first Oke, pertanyaannya, kenapa? place? It all depends on a small flap called the epiglottis. Nah, epiglottis flap. Jadi di dalam badan kita itu ada flap yang menutup jalur nafas dan makanan bergantian. Makanya kita nggak bisa nelen ludah sambil nafas. Jangan coba sekarang, tar aja. Kalau nggak ada saya, pasti bawaannya air itu batuk. Biasanya ngerembes tuh si ludahnya. Nah, jadi ketika Anda lagi makan, punya, habis itu Anda telan, pasti dia nutup jalur nafas. Ketika Anda bernafas, dia menutup jalur makan. Jadi ketika anak kecil tadi lari-lari, klapnya kan berarti bolak-balik ya, tutupnya. Dia nelan makanan, otaknya salah kasih instruksi, bisa kejadiannya tersedak. Itu yang ditakutkan. Nah, jadi klapnya satu orang satu sih. Gak ada yang punya orang nggak punya dua klep epiglottis. Jadi klapnya ini penting banget nih. Makanya kalau Anda makan atau dikagetin, dia bisa salah nutup, bisa punyanya kurang halus, bisa juga. Kalau misalnya ternyata dia lebih besar, tangan gua nggak nyampe, yang saya lakukan adalah oke deh, duduk, jok, terus. Nah, duduk di pahanya si penolong. Dengan kayak begini kita bisa lebih dapat tangannya. Ya, tapi ingat, oke, tinggi deh. Makanya abis itu bayarin ya. Nah, tapi kekuatan kita jadi cuma tinggal setengah. Karena kita harus nopang kan. Itu kan lumayan juga karena aslinya, percaya saya, aslinya nggak segampang di training. Di itu aja, ditepuk-tepuk itu nggak keluar-keluar. 30 detik nggak keluar-keluar. Nah, jadi kenapa kita harus nopang dulu gitu? Takutnya dia pingsan. Kalau si dedenya pingsan, kita tangan gini, dia ya syukur kalau pingsannya ke depan. Paling bukannya dia lucut. Kalau dia ke belakang, kita dia ketiban. Nah, jadi makanya harus ada kuda-kudanya. Jadi kita bisa nahan pakai kaki. Ya, jadi kita bisa coba. Pertanyaan ibu hamil. Nah, ibu hamil ditekan langsung brojol, bukan baksonya keluar. Baiknya. Masih gini, terus keluar di bawah. Nah, jadi bayi kalau misalnya dia punya ibu hamil, adalah di antara kepala si bayi dengan tulang sternum. Kan pasti kan ada berasa dong, kan kepalanya kan nempel di tulang. Jadi yang kita lakukan adalah cuma ulek pelan-pelan aja. Kalau misalnya sampai terburuknya si ibunya tetap kolaps atau kita nggak berani untuk tekan, langsung lakukan seperti CPR. Bu batukin. Jadi dia harus bantu. Nggak bisa tuh dia diam aja. Ayo pak, tekan pak, lapor nih. Nah, dia harus batukin. Terburuknya si dede badannya 3 kali lebih gede dari ini. Yang kita lakuin cuma satu, duduk di atasnya. Dek, sorry ya, gua duduk di atas lu, kita tekan perutnya 1, 2, 3. Ya, nanti kita coba juga. Ada pertanyaan dulu? Aman? Clear? Nih, jadi banyak belajar ilmu baru ya. Oke. Nih kalau makan sendirian nih, makanya kalau makan bisa duduk, ngajak temen. Syukur-syukur ada yang nolongin. Syukur-syukur ada lagi dibayarin. Jadi kalau makan berdua ada yang nolongin kalau kenapa-napa. Ya ini kita bisa ramlek dari bangku. Tapi ingat bangkunya jangan pakai roda. Kalau bangkunya ada roda, ya udah gulung ke depan. Nah, nih beberapa materi terakhir. Jadi kendaraan.